Bandung menjadi saksi perjalanan hidupku baik sedih ataupun senang. Merajut kasih bersamanya dalam keheningan dan kedamaian. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Herman Willem Daendels membuka jalur yang namanya Jalan Pos. Dari membentang dari arah barat, yaitu Anyer, sampai timur sejauh 1000 km yang disebut dengan Posweg. Dan siapa sangka ternyata Daendels mampir ke kota Bandung. Dia menyeberangi sungai Cikapundung, kemudian berjalan dan menancapkan kakinya dan berdiri di sini yang sekarang kita kenal 0 km. Kita ikuti jejak dari kota Bandung karena tanggal 25 September 2023 adalah hari jadinya kota Bandung. Yuk. Kota Bandung mulai menjadi kota sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui gubernur jenderalnya, yaitu Herman Willem Daendels, yang mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pendirian dan peresmian kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung pengganti Krapyak, yaitu Dayakolot. Di kemudian hari, peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status gemeente atau kota dari Gubernur Jenderal J.B. van Heesch pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949. Sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada tanggal 25 Mei 1810, Willem Daendels membuat surat yang dikirim kepada Bupati ke-6 Kota Bandung, yaitu Wiranata-Kusuma II, untuk memindahkan keresidenan dari Krapyak, yaitu yang sekarang kita kenal dengan Dayakolot, untuk pindah ke Jalan Pos. Nah, ada dua rekomendasi pada saat pemindahan kota pemerintahan Kabupaten Bandung antara tadi gedung PLN dan Societe Concordia. Cuman Bupati Wiranata-Kusuma menginginkannya di sebelah Masjid Agung Kota Bandung yang bisa menghadap langsung ke Tangkuban Perahu karena masyarakat Sunda sangat meyakini kepercayaan terhadap Gunung Tangkuban Perahu. Dengan jalur Posweg atau Jalan Pos, maka tahun 1880 didirikanlah sebuah hotel, namanya Hotel Pos Road. Yaitu hotel ini pertama kali dibangun di daerah Bandung. Yang kedua adalah Hotel Preanger
yaitu 1897. Dan hotel ini sudah mengalami beberapa perubahan dari 1883, 10, akhirnya permanen didesain oleh Albert Frederick Albers, yaitu perancang atau desainer kenamaan dari Hindia Belanda bersama Wolf Schumacher. Inilah hotel atau ikon dari kota Bandung. Dan sampai sekarang masih berdiri gagah dan menjadi magnet bagi para pelancong baik mancanegara ataupun dalam negeri untuk menginap di sini. Teman-teman, ini bukti sejarah. Ini adalah Marvia Sport yang digunakan oleh para pejabat dan pemimpin negara. Ini biasanya ada di depan Hotel Savoy Homan karena lagi direstorasi, diperbaiki, jadi sekarang masih ada di basement. Ini adalah mobil legend ya, yang sangat bersejarah. Dan ini sepertinya tidak bisa masuk ya, kalau bisa masuk. Oh iya, bisa masuk. Yuk kita bisa lihat dalamannya. Ini keren banget teman-teman. Ya. Dan ini masih berfungsi ya, masih berfungsi. Kemudian ada TV-nya, tuh lihat ada TV. Kemudian kita lihat ke belakang. Nah. Tapi nah ini teman-teman ada yang menarik, yaitu buku tamu hotel ya. Dulu masih manual. Nah ini adalah namanya Golden Book. Ini tamu-tamu dari Konferensi Asia Afrika. Tuh bisa dilihat. Keren. Ini masih ada. Oke, mungkin warga Bandung ataupun para pengunjung yang datang ke kota Bandung, di belakang saya ini adalah gedung De Vries. Mungkin teman-teman belum tahu dulunya tempat apa. Ini adalah supermarket yang dibangun oleh Andreas De Vries tahun 1899. Ini adalah toko kelontongan serba ada waktu itu ya. Dan perlu diketahui, Andreas De Vries ini adalah orang Eropa yang ke 1500 datang ke kota Bandung. Nah, ada pertanyaan juga, kenapa sih jalan-jalan di kota Bandung itu kecil-kecil? Karena sebelum menjadi kota Praja, artinya kota kecil yang hanya bisa dihuni antara 4.000 jiwa. Maka jangan heran, sekarang menjadi kota besar, macet di mana-mana. Karena memang Hindia Belanda membangun jalan-jalan di Bandung itu kecil hanya untuk 4.000 jiwa. De Vries. Tepat di seberang dari De Vries, maka kita akan menemukan Gedung Merdeka atau Gedung Konferensi Asia Afrika. Dulunya ini adalah Societet Concordia, dibangun tahun 1896, kemudian direnovasi oleh Charles Prosper Wolf Schumacher tahun 1902.
20-an. Nah, Sociëteit Concordia ini adalah tempat para golongan elit Belanda untuk menghabiskan waktu di akhir pekan, yaitu dengan berpesta, berdansa, melihat pertunjukan kesenian. Dan pada tahun 1955 ini dijadikan gedung konferensi Asia Afrika. Ada beberapa presiden yang cukup terkenal, yaitu salah satunya Jawaharlal Nehru. Dan sekarang menjadi objek vital atau heritage yang patut oleh pemerintah Kota Bandung untuk tetap dijaga. Teman-teman, gaya arsitek dari Schumacher kita bisa lihat adalah Art Deco-nya ya. Art Deco ini memiliki jendela yang panjang, kemudian di atasnya selalu ada celah-celah dan atapnya agak sedikit landai. Beda dengan akulturasi dengan bangunan Eropa klasik dengan tradisional. Nah, ini jendela-jendela ini adalah ciri khas dari arsitek Schumacher, panjang-panjang seperti ini. Dan beda sekali kalau kita lihat jendela yang ada di perkebunan teh, terutama rumah-rumah administrator. Udah kaca pasti dilapisi oleh jendela kayu yang ada ventilasi celah sedikit-sedikit itu. Ini masih terjaga dan terawat. Inilah jembatan yang dilintasi oleh Herman Willem Daendels. Dia menaruh kudanya di sana, kemudian dia menyeberangi sungai Cikapundung ini dan berjalan sampai di 0 km yang tadi. Ini termasuk jembatan yang paling bersejarah terhadap perkembangan dari Kota Bandung. Dan di depannya ada GBO atau Electricity Bandung Maskapai, di mana inilah kantor besar perusahaan listrik Belanda untuk memenuhi kebutuhan listrik perkebunan, termasuk Lamajan, Plengan, dan Dago Bengkok. Yuk. Nah, ini yang paling terkenal kalau kita datang ke Jalan Asia Afrika. Inilah hantu-hantu yang menyeramkan. Walaupun siang hari hantu ini udah keluar. Jam berapa keluar? Habis zuhur, udah sholat biasa ya. Gak ditanya malaikat di alam sana. Ya, sudah dibebaskan kalau kita. Paling nanya mau dapat berapa hari ini. Paling 1,5 juta nggak apa-apa lah. Nah, nanti kalau jalan-jalan ke Asia Afrika ini ada. Teman-teman, saya sekarang ada di Bandung Electricity Maskapai yang sekarang menjadi gedung PLN. Ini didirikan tahun 1933 dan perancangnya tetap Schumacher. Ngomong-ngomong, di sini juga ada yang terkenal, yaitu Sumur Bandung. Nah, apakah Sumur Bandungnya dibuka saat ini? Kalau dibuka, kita lihat. Pak mau ke Sumur Bandung, boleh? Saat ini belum bisa, Pak. Oh, Karena gitu. Ini masih karyawan masih ada yang Oh, kerja, mohon ya. maaf. Oh, gitu. Jadi setelah mereka pulang, Oh, baru berarti jam berapa, Pak? setelah maghrib lah. Setelah maghrib ya. Oke. Mungkin saya Mak- kasih izinnya sebagai Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Ternyata nanti setelah maghrib kita kesini lagi ya. Nih, mungkin para pendatang terfokus ke tulisan Bumi Pasundan
lahir ketika Tuhan lagi tersenyum. Di bawah ada M.A.W. Brouwer. Nah, M.A.W. Brouwer ini adalah seorang rohaniawan, psikolog, dan dosen. Dia lahir di Delft, Belanda. Saya kurang tahu lahirnya tahun berapa. Dan dia saking cintanya terhadap daerah Pasundan, dia menulis kutipan seperti itu. Setelah kota Bandung menjadi kota praja atau kota madya, maka sangat jelas sekali tata letaknya. Untuk bagian selatan dihuni oleh para pribumi, untuk bagian barat yaitu untuk pecinan atau khusus untuk orang-orang Tiongkok dan pasar. Kemudian dari sini ke utara itu dikhususkan untuk orang-orang Belanda Eropa ya. Dan di sana ada kesenjangan sangat ya menonjol, terutama untuk selatan. Rumah-rumahnya kecil-kecil dan padat dan tidak tersentuh oleh pembangunan orang-orang Belanda. Tapi untuk dari sini ke utara bangunannya megah-megah dan tidak setiap rumahnya ada jarak. Jadi tidak salah kalau di kota Bandung, terutama dari sini ke Cipaganti, bangunan Belanda yang masih berdiri sana. Sekarang saya lagi ada di Gemeente Huis atau Gedung Balai Kota. Ini dulunya adalah gudang kopi milik dari juragan tanah yang bernama Andreas de Wilde. Akhirnya tahun 1812 sampai 1819 kepemilikannya diserahkan kepada Hindia Belanda. Kemudian 1923 bangunan yang ada di sekitar ini yang tadinya gudang kopi dirubuhkan dan dibangun ulang oleh perancang kenamaan namanya Dero. Akhirnya dibangunlah pusat balai kota yang menjadi cikal bakal kota Bandung menjadi kota praja. Selain itu, Bandung juga menjadi ibu kota Keresidenan Priangan tahun 1906 dan akhirnya Keresidenan Priangan dari Cianjur pindah ke Bandung. Abad 20 Bandung menjadi begitu besar, menjadi begitu modern. Karena pada saat itu ada kemungkinan ibu kota Batavia akan pindah ke sini juga. Dan inilah serba-serbi dari kota Bandung yang sampai saat ini bisa kita nikmati. Oke, dari Balai Kota ini saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video ini, dan saya harap teman-teman tidak melupakan sejarah karena kita berdiri saat ini tidak luput dari sejarah.
kasih.